KPK salah besar. Ya BPK dibeli, KPK dibeli. Saya yang bilang kalau KPK nggak terima, karena KPK juga manusia. Selamat siang, berjumpa perdana dengan saya, podcast dari Bang Jen. Ya, kita ngobrol-ngobrol, obrolan Bang Jen di Nasional Televisi luar biasa. Di jumpa perdana ini, saya telah mengundang bintang tamu ya atau narasumber yang sangat luar biasa di daerah Banyuwangi atau di bumi Blambangan ini, yang tentunya kru semua sudah tahu. Krunya udah tahu ya? Udah tahu? Sudah. Wah, baguslah kalau gitu. Berarti nggak asing lagi nih. Kali ini saya bersama Bang Yunus ya. Saya tahunya sih Bang Yunus, tapi nama lengkapnya itu nanti biar beliau sendiri yang menyampaikan ya. Panggilannya Bang Yunus. Ini Bang Yunus ini banyak sekali julukan ya atau label yang ada di dirinya begitu. Oke, saya sapa dulu Bang Yunus. Terima kasih sudah hadir di podcast obrolan Bang Jen. Ya, gimana sehat Bang? Sehat selalu. Alhamdulillah. Ya. Bang Yunus, kenapa sih saya ingin mengundang Bang Yunus? Sudah lama sih sebetulnya ya, tapi kita sudah masih mau mempersiapkan gitu ya. Dan pada hari ini, hari Rabu ini, Hari Kamis. hari Kamis ya? Oh sorry Bang, udah tua ini. Tanggal 13. Tanggal 13 saya hari diundang. Kamis tanggal 13 ya Bang. Iya. Bang, saya ingin tahu banyak terkait Bang Yunus sih. Bang Yunus ini asli mana Bang? Kemudian sisi lain dari riwayat atau biografi Bang Yunus, silakan Bang. Kalau saya asli Putra Banyuwangi Mas. Cuman selesai mondok pesantren, saya dari Blok Agung, terus dari Rodotul Mutalim Simbar, Baitus Salam, Romaye Soheh, saya merantau lah. Lulus aliyah SMA setingkat SLTA. SMA. Iya. Nama saya Muhammad Yunus Wahyudi, bapak saya Haji Abdurrahman, kiai kecil lah, kiai langgaran atau tokoh masyarakat di Dusun Kaliboyo, Desa Kratenan, Kecamatan Purwoharjo. Gitu. Nggak nyangka ya. Iya. Ternyata, waduh Bang Yunus ini ternyata putra seorang kiai, walaupun kiai kampung ya Bang ya. Ya kiai kampung. Kalau buyut saya punya pondok besar. Gitu di Jombang. Ya. Bang berapa bersaudara Bang? Saya 5 bersaudara, kebetulan saya di tengah-tengah. Iya. Gitu. Oh Abang di tengah-tengah. Tengah. Gitu ya. Bang Yunus ini luar biasa. Gini Bang, saya ini banyak melihat berita atau mungkin semacam kayak sepak terjang lah. Oh ada sepak terjang Bang Yunus. Ini saya juga dapat bisikan begitu ya. Iya. Dapat ini katanya Abang tadi merantau ya tadi ya. Iya. Merantau. Bang katanya pernah menjadi ini Bang. Iya. Awalnya dulu saya sebenarnya waktu masih di SLTA di Aliyah ini, saya pemain sepak bola Persiwangi termuda. Wih. Dan terbagus saat itu ya, masih muda. Akhirnya gantung sepatu bola, pindah ke tinju dulu. Oh tinju. Saya pertama tinju di Sawunggaling, habis itu di Sulawesi ikut amatir, kembali ke prof lagi di Arsitu di Barito yang namanya di Lenteng ya, di Torino Tidar dulu sempat mencicipi di situ. Jakarta ya Bang? Iya. Akhirnya juga kembali lagi ke Blok M saya. Karena di sana juga ada KPJ. Iya. Jadi komunitas petarung jalanan yang ada di tinju juga. Pernah jadi juara nggak Bang? Dulu sempat di Sulawesi juga juara, tinju juga, di amatir juga. Terus kembali akhirnya pindah haluan. Saya terjun ke tarung bebas Pak.
Jadi ketika tarung bebas saya akhirnya melanglang buana ke 13 negara. Iya. Wah, Iya. mana aja itu Bang? 13 negara, Bang? Seperti Singapura, seperti Malaysia, seperti Taiwan, Cina itu. Ya. Terus di Brunei, di Filipina, Thailand, Hong Kong, Makau, semua kita jeburin lah. Nggak tepuk tangan loh. Luar biasa ternyata seorang Yunus gitu ya. Iya. Asli Banyuwangi lagi. Iya. Sudah melanglang buana. Iya. Sudah melewati beberapa negara gitu. Sudah terjun di dunia Iya. Dan pertarungan gitu ya. saksinya ratusan ribu anak Indonesia yang mengikuti saya tarung, Mas. Terutama anak-anak Banyuwangi, salam kepada teman-teman Banyuwangi yang pernah kita bersama di Taiwan, yang selalu ngawal setiap minggu saya tarung lawan Thailand, Filipina, Nigeria. Itu dulu tarung bebas di sana. Wih, gila. Dan sempat jadi aktivis juga di penjara di sana, Mas. Oh begitu. Iya. Di negeri orang. Di negeri orang jadi saya di penjara, aktivis. di Cina ya. Wah, keterlaluan ini. Iya. Aktivis di negeri orang. Kalau aktivis di negeri kita sendiri gitu. Iya. Waduh. Justru lebih sadis saya di sana, Pak. Di Cina ya pernah jadi aktivis. Wah, luar biasa Bang Yunus ini. Iya. Bang Yunus, kenapa sih sekelumit ya? Bang Yunus ini ada beberapa julukan ya. Di antara kalau boleh saya, ini bocoran aja. Ini ada julukan Panglima Jalanan gitu ya. Terus kemudian ada Presiden Rakyat Banyuwangi, kemudian Harimau Blambangan gitu ya. Iya. Banyak sekali julukan Bang Yunus. Ketika sudah melanglang buana ke negeri tadi ngikuti bertarung segala macam. Terus kok tiba-tiba kembali ke kandang gitu. Iya. Kembali ke kandang bikin heboh lagi. Bikin heboh lagi. Iya. Saya dulu sempat melihat sih Bang Yunus itu teriak-teriak gitu. Saya lihat ini siapa orang ini? Jadi apa dia? Iya. Teriak-teriak dia. Mohon maaf ya, saya siap. sebut nama nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Pada waktu itu sih masanya Bupati yang dulu sih. Oh iya. Bang Yunus sempat mengaum-ngaum gitu ya. Karena ada julukan juga sebagai Harimau Blambangan, mengaum di situ. Iya, Itu kenapa sih Bang? Seperti itu. Bang? Sebenarnya gini, ilmu yang saya dapat 25 tahun lebih saya merantau, meninggalkan kelahiran saya Banyuwangi ini, ketika saya kembali membawa ilmu yang saya dapat di 13 negara, di Jakarta dan beberapa kota yang lain sampai luar Jawa. Ilmu pengalaman dan ilmu keberanian serta nyali saya bawa pulang ke Banyuwangi, saya hibahkan untuk rakyat Banyuwangi. Iya. Jadi ya nyawa saya sudah di penjara, ya sudah berbagai mana cerita pun ya saya sudah menghibahkan untuk rakyat Banyuwangi. Ini salah niat atau gimana, yang penting saya dalam perjalanan saya ini selalu jadi tumpuan masyarakat untuk mengeluh. Itu. Makanya ketika saya mendapatkan awal saya masuk Banyuwangi 2010 akhir itu di Desember, 1 bulan di sini saya sudah punya julukan Panglima Jalanan. Itu teman-teman LSM dan wartawan yang juluki. Saya belum kenal peta Banyuwangi karena memang waktu itu saya terlalu lama tinggal di Banyuwangi. Gitu loh. Panglima Jalanan saya dapatkan dari teman-teman karena keberanian saya juga. Saya ini Mas minta maaf ya. Saya hari Kamis datang dari Jakarta karena ada telepon, ada pekerjaan di sini yang terkait illegal logging John Robert. Saya udah perang Mas. Perang. Di hutan dengan perhutani ya. Habis itu Jumatnya kita ulang lagi, perang lagi, bla 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 bla. Perangnya benturannya dengan benturan dengan pihak keamanan, dengan perhutani, karena perhutani minta keamanan kepolisian. Jadi kalau orang bicara sampai sekarang pun saya masih perang untuk rakyat Banyuwangi ini. Gitu. Masih perang untuk rakyat Banyuwangi. Menjadi Panglima Jalanan. Panglima Jalanan. Terus apa Bang yang dilakukan ketika mendapatkan label atau julukan Panglima Jalanan ini, apa saja yang diperbuat oleh ya sudah, akhirnya saya ini dulu ikut pertama LSM lembaga itu ikut Bahari, Bang Amir. Dulu yang mendidik saya, karena saya belum kenal siapa teman-teman di Banyuwangi. Saya langsung terletak di utara, di Ketapang sana, saya nginep di hotel sana, ketemulah senior kami Bang Amir. Sehingga saya mengikuti Bang Amir. Sepak terjang Bang Amir, bantu masyarakat, pengalaman untuk mengenal Banyuwangi, teman-teman LSM, wartawan, pengusaha, DPR.
akhirlah saya mendirikan sendiri yang namanya KPJ Laskar Putih, Pak. Iya. Yang sudah saya LSM ya, mengamalkan. Bang, ya? Iya, LSM. Nah, terus dari pertanyaan saya tadi belum dijawab, Bang. Iya. Kenapa sih pada waktu koar-koar itu ada tidak semacam kayak nggak suka sih sama pada waktu itu Bupati era yang sebelumnya ini? Iya, Pak Anas itu. Ya, langsung terang-terangan kalau saya. Ya. Pak Anas katanya. Ya, karena bukan saya loh, Bang ya. Iya, Bang Pak Yunus Anas ini. ya. Pak Anas yang sekarang jadi Menpan ini ya. Iya. Iya. Kenapa, Bang? Jadi itu, ceritanya beginilah, saya melihat peta Banyuwangi yang begitu luar biasa carut marutnya terkait pemerintahan yang istilahnya banyak dipermainkan, oknum saya bilang waktu itu kan, sehingga juga saya mengalami di penjara juga ketika saya berorasi membela rakyat. Tujuan saya ketika saya mondok, kata guru saya yang penting hidup ini bermanfaat bagi orang banyak. Ketika ilmu yang saya bawa, keberanian, nyali, dan intelektual saya mencari ilmu di luar sana, ya sudah saya suguhkan tenaga saya ini untuk rakyat. Bagaimana saya menjadi manfaat bagi masyarakat, sehingga setelah saya dijuluki Panglima Jalanan atau Bapak Anak-anak Jalanan, saya punya julukan Presiden Rakyat Banyuwangi, Mas. Wah, ada lagi. Gitu. Iya, itu rakyat, presiden. Presiden rakyat. Ya, ketika saya masih ikut Bang Amir waktu di Bahari, Mutiara Bahari ini, sampai sekarang masih hidup Bang Amir, lembaganya juga. Saya diajak bekerja menangani kasus-kasus yang membantu rakyat. Sehingga dengan berbagai kejadian-kejadian bisa saya selesaikan. Pernah kisah nyata tentang pabrik kapur yang ada di Purworejo, Curah Jati, Mas. Itu waktu itu ada 11 orang yang sudah meninggal ya, berurutan lah. Setiap tahun 1-2 ada yang mati sehingga tidak dapat kompensasi sama sekali. Karena saya tahu bahwa tambang itu ilegal, ya, yang dilindungi oleh oknum-oknum, maka tak tutup waktu itu, Mas. Saya pernah menjadi dilecehkan juga, Sopo Yunus. Lek iso nutup tambang, mongko saya tak berangkang dari Curah Jati sampai Banyuwangi. Ditranslate ya nanti. Ya. Ditranslate. Gitu ya, Kak. Mas Yunus ini, Bang Yunus ini. Dan kencingnya mau tak minum sampai segitunya. Sudah saya perjuangkan waktu itu Pak Noto yang kecelakaan nggak diberi kompensasi sehingga tak tutup sudah sampai detik hari ini. Itu 2011. Awal-awal saya ikut Mutiara Bahari, ikut Bang Amir. Akhirnya saya mendirikan sendiri KPJ Laskar Putih. Komunitas pejuang jalanan ini. Bang Yunus, dari sepak terjang Bang Yunus Klumit ini sebetulnya sudah ini ya. Kok orang kalau mungkin tidak tahu kenapa kok segitunya gitu. Kok berani banget gitu melawan arus kan, Bang ya. Melawan arus itu dalam artian abang kan bertentangan nih, walau maupun dengan pihak aparat penegak hukum maupun dengan pemerintah daerah begitu, Bang. Emang nggak takut di penjara, Bang? Oh enggak, gini. Ketika saya bicara keimanan dari pondok pesantren yang saya dapat, orang itu harus berani kalau benar, kan gitu. Ketika saya melihat banyak kezaliman, korupsi atau penipuan kepada masyarakat, ya nyali saya bangkit, ilmu saya gunakan di situ, Mas. Saya ini kalau untuk kebenaran nggak punya ketakutan sedikit pun, penjara nggak takut, ya kan? Kematian adalah kerinduanku. Saya ini rindu dengan kematian, Pak. Iya kan? Iya. Ki, Gitu. rindu nggak? Kamu rindu nggak, Ki? Iya. Berani rindu. Makanya ketika saya jadi 2017 ini jadikan tersangka, itu saya bilang kepada Kiai Gus, saya pesen saya titip Banyuwangi, saya masuk penjara dulu, ya kan? Penjara bagi saya adalah surga, kematian adalah kerinduanku. Wih, luar biasa. Close dong, Bang Yunus. Bang, kalau tadi tidak takut di penjara, bahkan kematian itu sangat dirindukan oleh Bang Yunus. Sebetulnya siapapun nanti akan menemui ke sana ya, Bang ya. Tapi dalam sepak terjang yang sudah disampaikan Bang Yunus tadi, saya juga dengar Bang Yunus juga pernah di penjara juga. Iya, 3 kali masuk penjara, Mas. Wih, 3 kali. Di luar negeri sekali, tapi 4 kali. Saya di Cina. Di luar negeri di mana, Bang? Di Cina. Oh, di Cina pernah di penjara juga? Taiwan jadi aktivis juga. Gila.
Lebih lama, di sana kena 11 tahun 8 bulan, Mas. Gila ini. Di luar negeri di penjara. Di Banyuwangi berapa? 3 kali. 3 kali. Iya. Berarti 4 sama yang di Taiwan ya, Bang? Taiwan ya, di Cina Taiwan. Semua dikriminalisasi. Tidak ada, saya bukan. Maksudnya Bang? Saya bukan kriminal. Saya ini bukan kriminal, saya bukan penjahat, bukan perampok, Ya. pembunuh, bukan. Saya ini memperjuangkan rakyat sehingga karena saya menyambung lidah masyarakat, ada satu hak-hak rakyat yang tidak tersampaikan. Ketika saya menyampaikan ini ada yang tersinggung. Iya. Oknum lah yang tersinggung, tapi oknum itu punya jabatan yang tertinggi di Banyuwangi. Sehingga rekayasa manapun sehingga saya harus dimasukkan penjara. Iya. Yang kejadian lucu ini ketika saya ini mengatakan kepada oknum pejabat ini, yang lapor ini penjual duren. Kan nggak ada kaitannya sebenarnya. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Durian Iya. ngelaporin. Iya. Gimana yuk logikanya itu? Iya, makanya. Salah-salah tukang bakso juga bisa ngelaporin bisa gitu. Luna ketawa. Iya. Seperti Iya. itu. Oh, terus Bang, dalam di ini Bang, setelah yang pertama itu di penjara di Banyuwangi kasus apa Bang? Banyuwangi dulu illegal logging. Illegal Ya, saya membela Pak John Robert ini yang sudah punya putusan Mahkamah Agung yang sudah ingkrah. Ya. Saya bela. Sempat denger sih. Toh akhirnya saya juga didok bebas hari itu juga, Pak. Oh gitu. Iya. Oh, tapi nggak sampai menjalani hukuman. Menjalani 9 bulan saya, Mas. Berapa? 9 bulan. Terus ada juga saya baca di pemberitaan pada waktu itu ya. Waktu sidang nih Bang Yunus sempat menempeleng atau Oh, ini yang ketiga ini. Oh, itu yang ketiga. Kalau yang kedua, yang saya ini membuka dana hibah NU, Ya. ya kan ada 45 miliar dana hibah NU yang buat bancaan para oknum, saya sebut para oknum saja. Nanti kalau saya sebut orang-orangnya ada yang tersinggung, silahkan, tapi yang merasa monggo. 2017 itu. Ya. Saya ya dihabisin oleh para penguasa yang punya duit, punya jaringan, dikriminalisasi lagi. Iya. Gitu loh, sehingga akhirnya karena saya membuat ulah di dalam dengan mencatat pemerasan-pemerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum hukum, ya kan tidak sebut hukum ini siapa, apa polisi, apa jaksa, apa hakim, ini pokoknya saya sebut oknum hukum yang memeras warga binaan. Sehingga secepatnya saya ini disidangkan, cepat dipulangkan. Iya. Harusnya saya belum waktunya sidang selesai. Itu yang kasus ketiga ya Bang? Yang kedua. Kedua ya? Kedua yang saya membuka dana hibah NU. Yang akhirnya saya laporkan ke Kejaksaan Tinggi ada 24 oknum saya bilang lagi, kiai atau 3 pegawai negeri sehingga 27 orang menjadi tersangka. Ini menarik. Ya. Menarik ini. Saya balik, saya dipenjarakan, orang yang menjarakan saya tak laporkan ke Kejaksaan Tinggi, 11 orang datang memeriksa saya waktu saya di penjara 2017, saya cepat disidangkan dan saya dipulangkan. Saya dianggap orang yang berbahaya karena mencari data-data pemerasan oknum-oknum hukum yang ada di Banyuwangi ini. Yang saya dapatkan puluhan miliar. Aduh, Bang, menarik ini Bang sebetulnya. Sedikit aja ya, saya mohon maaf ya, pemirsa juga dari Nasional TV juga podcast dari Bang Jen. NU ada dana yang di dana hibah. Dana hibah yang di ini ya, pemanfaatnya mungkin kurang tepat gitu ya Bang. Ada oknum itu. Oknum lah saya bicara. Ada ya Bang itu Bang seperti itu ya. Gini. Siapapun orangnya ya kan. Orang tidak bisa disebut orang itu pandai ngaji, orang itu alim. Tapi kadang-kadang ketika sudah ada uang ini kealimannya, pinter ngajinya hilang. Gitu. Kalau sudah melihat uang, karena apa? Setan ini mengiming-iming, nilai miliaran, kan gitu. Sehingga apalagi ada tambang emas ini yang begitu menarik, NU ormas besar di sini. Pernah saya dipenjarakan itu, sehingga dengan keberanian saya mengungkap itu. Saya waktu sidang lempar sepatu juga kepada hakim, kepada jaksa juga. Dengan keberanian saya membongkar sendirian saya Mas. Saya ditinggal oleh teman-teman, nggak ditengok sama sekali teman-teman aktivis yang lain atau media yang lain. Sehingga saya waktu keluar sebelum pulang dipulangkan, saya dianggap berbahaya. Di depan pintu penjara saya ini dikalungi bunga dengan teman tokoh, pemerintah, tokoh masyarakat, bos-bos, teman LSM wartawan. Saya dijuluki harimau Belambangan. Jadi nilai harimau Belambang itu karena keberanian saya, gitulah. Jadi itu teman-teman ya, kru, bisa Bang Yunus ini dijuluki sebagai harimau Belambangan itu karena itu.
mengungkap kasus-kasus Iya. yang ada di Banyuwangi. Yang orang lain tidak berani mengungkap. Yang orang lain tidak berani mengungkap, termasuk kita dong nggak berani mengungkap kayak gitu ya. Coba Bang Yunus, harimau Belambangan, begitu ya Bang. Iya. Kemudian setelah tadi presiden jalanan, presiden rakyat Banyuwangi, kemudian sekarang harimau Belambangan, Bang. Tak buat channel YouTube saya itu akhirnya. Oh begitu ya? Iya, jadi ada ratusan YouTube saya yang membela rakyat ini tak buat judul Harimau Belambangan. Jadi kalau pengen tahu saya cukup buka di YouTube Harimau Belambangan. Oh, promosi dia. Ya. Ataupun kalau buka di Google kan umum. Dibuka Harimau Belambangan langsung muncullah perjuangan promosi saya. Dia. Terus ngomong-ngomong tentang harimau Belambangan, Bang. Harimau itu kan dia suka mengaum kalau lapar, kemudian menerkam. Dia tidak akan segan-segan menerkam mangsanya, gitu ya. Tidak pilih-pilih dia. Iya. Walaupun mangsanya di depan itu cantik apa ini ini. Itu bagaimana dengan label begitu? Apakah auman dari Bang Yunus ini nantinya itu juga dirasakan ini ada impactnya kepada jadi gini, bagi saya prinsip saya harimau tetaplah harimau. Harimau hanya kalah dengan dijebak dan terjebak. Tapi tetaplah harimau. Ya, sama diracun, Bang. Enggak ya, jebakan bisa juga racun juga ya, harimau tetaplah harimau, dia hanya kalah dijebak dan terjebak. Tetapi tetaplah itu namanya harimau. Ya. Ketika saya kemarin di penjara yang terakhir ini, yang saya juga belum lama bebas kan, terkait ya penganiayaan hakim, saya kena juga terkait menjemput mayat ini. Saya tetap bermanfaat di sana. Jadi di dalam penjara saya bisa mendidik teman-teman yang di penjara ini karena saya pikir orang lain narkoba, kriminal apapun susah untuk tobat. Tapi ketika saya punya ide dan saya dengan Pak Kalapas mendirikan pesantren, ya kan di sana, sehingga orang pada belajar ngaji, sehingga ketika dia tidak tahu apa-apa tentang alif ba ta, bisa tahu dan bisa ngaji bahkan khatam Al-Qur'an serta paham tajwidnya. Mereka malu ternyata. Bagaimana teman-teman? Gitu. Bang Yunus di penjara mendirikan pesantren. Pondok pesantren ya. Pondok pesantren. Iya. Kita kasih gelar apa dari podcast Bang Jen ini atau dari NTV ini? Pak Ustadz. Wah. Kalau Mas, saya lebih banyak dijuluki guru jalanan. Oh, guru jalanan. Jadi atau Ustadz jalanan gitu ya, Bang? Ustadz jalanan ada, guru jalanan ada. Di TikTok saya judulnya guru jalanan. Bang, tadi menarik ada yang sekelumit disampaikan Bang Yunus menjemput mayat. Saya ingat itu. Pada waktu Covid itu kalau tidak salah ya. Di rumah sakit RSUD Genteng. Iya. Bang Yunus berkuar-kuar teriak-teriak nggak percaya dengan Covid itu, Bang. Sampai detik hari ini saya tidak percaya Covid. Tidak percaya sama sekali. Covid ini permainan para mafia, para pejabat-pejabat yang hatinya kotor, yang demi kepentingan perutnya sendiri. Konspirasi. Akhirnya Covid kan malu sendiri, pergi dengan sendirinya kan. Seperti Covid di remote, Jakarta ini ada. Bukan konspirasi itu, Bang, bukan? Iya, namanya ada permainan para mafia, pengusaha, pejabat-pejabat yang hatinya kotor, saya bilang gitu. Bang Yunus, terakhir Bang Yunus dikasih julukan harimau Belambangan, gitu ya. Lagi-lagi dong. Tempo hari saya juga lihat di VT-nya itu. Di mana? Kayaknya di depan halaman Polda Jatim. Oh iya. Wah, Bang Yunus itu teriak-teriak apa, Bang, itu, Bang? Kok saya nggak enak dong. Ini gini. Enak, ceritanya begini, saya ini kan mendengar dan tahu bahwa Bupati Banyuwangi ini diperiksa di Polda. Menjadinya rame ini terkait Pak Hasto, Sekjen PDI yang tidak terima katanya diintimidasi. Karena memang Pak Menteri suaminya Bupati ini begitu dekat. Sedekat apapun adalah tanda kutip bagi saya. Saya hanya tahu saya sendiri. Karena ketika paham. Saya nggak boleh tahu. Karena paham mulus waktu itu Pak Menteri tidak bisa menyalonkan wakil gubernur. Ini orang yang pertama menangis seperti pacarnya ini Pak Hasto. Pak Sekjen itu loh. Ada apa? Yang kan melo kali, Pak. Yang tahu hanya saya sendiri. Tidak saya perlukan tahu, nanti masyarakat bisa menilai yang enggak. Dengan adanya kemarin waktu saya ke Polda, sebenarnya saya menanyakan kepada penyidik di Polda, benarkah pemeriksaan ini? Ternyata benar. Ada beberapa orang juga menjadi saksi di sana diperiksa. Ya, kelanjutannya seperti apa? Saya cuma meminta kepada pihak kepolisian untuk tidak masuk angin.
Karena ini ada mungkin kurang lebih 35 miliar itu. Luar biasa. Dana pupuk yang ada di pertanian. Di Banyuwangi Iya, itu. tahun 2022. Pantesan. Ini ya. Ini kamu, nah kan nanam semangka, pupuk sulit nggak? Oh iya gara-gara itu Ya, mungkin bisa Bang. jadi. Sulit ya? Yang penting ada laporan dan diperiksa. Iya. Kalau laporan ini tidak masuk, saya mungkin tidak akan diperiksa. Karena ini masuk laporan dengan bukti-bukti, makanya bupati diperiksa. Tapi yakin Bang, misalkan ada indikasi gitu ya, Gitu? ada indikasi di Banyuwangi itu ada penyelewengan atau mungkin bahasa kerennya itu korupsi begitu Wah, ya? Bang? banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Banyak sekali, Pak. Makanya saya Bang, menyayangkan. nanti kita bicara. Datanya ada di saya, tidak usah disampaikan. Gitu Nanti ya. kalau mau menempuh ke saya. Makanya saya menyayangkan kepada KPK, ya kan, terus bagian keuangan ini memberi hadiah bahwa Banyuwangi ini adalah pemerintahan terbaik yang tidak ada korupsinya ini. KPK salah besar. Loh, tapi Bang begini Bang, Banyuwangi berkali-kali mendapatkan WTP Bang. Bagaimana dengan itu? Wajar tanpa pengecualian ini adalah satu hadiah yang sudah ditata, Pak. Seakan Banyuwangi ini tidak ada korupsi. Ya BPK dibeli, KPK dibeli. Saya yang bilang kalau KPK nggak terima, karena KPK juga manusia, ya kan? Siapa yang nggak duit, ya? KPK nggak terima, ya? Yang memberi WTP juga nggak terima, periksa saya. Bang Jen nggak bilang lo ya, Bang Yunus Saya yang bilang yang ya. bilang, saya aktivis. Bang Yunus lo ya, itu mohon Ada dicatat. puluhan titik korupsi sudah ada di catatan saya. Dan ada barang buktinya semua. Iya. Makanya kalau KPK dan bagian keuangan ini memberi WTP juga, ini dosa besar kepada rakyat Banyuwangi, Pak. Dosa besar. Itu bahasa Banyuwanginya apa itu Bang? Kalau apa itu? Apa? Ya kira-kira. Semacam kayak bohong gitu ya Bang ya? Apa? Ya mengamini kebohongan. Oh. Namanya itu kan. Ya kan ada yang nyuruh, ada yang bayar. Saya yakin KPK dan bagian keuangan ini memberikan hadiah-hadiah bahwa Banyuwangi ini pemerintahan terbaik, tidak pernah ada korupsi ini pasti demi Allah, demi Rasul Al-Qur'an. Saksinya. Dia dapat duit dari Banyuwangi. Oknum pejabat. Keyakinan Bang Yunus berapa persen? 1.500%. Kalau KPK, ya kan? Kalau KPK mau ke sini, ya BPK mau ke sini, ngajak mengaudit, ayo tak sumpah Al-Qur'an dulu. Tak sumpah kitab masing-masing yang dia agama apapun. Sangat berani saya. Langsung mati di situ sudah sumpahnya. Berani saya. Ya kan? Gila banget, gila Banyuwangi. Tapi Bang, ngomong-ngomong Banyuwangi, ada WTP, terus kemudian juga Bang Yunus tadi menyampaikan banyak hal-hal atau yang diselewengkan oleh pemerintah ya mungkin ya, pemerintah atau oknum gitu ya Bang. Oknum ya. Terus kemudian dengan Banyuwangi yang saat sekarang ini seperti ini Bang, viral dengan pariwisata di mata Bang Yunus. Di mata saya, saya mengakui kehebatan waktu itu Pak Bupati Anas secara mengangkat Banyuwangi. Tapi di balik kehebatan inilah orang tidak tahu bahwa ada tanda kutip satu kesempatan untuk mengeruk harta Banyuwangi juga. Kan itu hanya tutup Pak. Ya, yang konsisten namanya, ya, Bang Yunus konsisten terkait itu ya. Tapi kalau konsisten Bang Yunus menyampaikan tadi ada ini 1.500% gitu Bang ya. 1.500% tempat korupsi terbesar se-Indonesia. Tapi dibalik oleh KPK tidak ada korupsi. Saya takut KPK itu kualat ini. Banyuwangi ini malati loh ya. Kalau KPK tidak terima, datang ke saya, periksa saya, tak tunjukin tempat-tempatnya korupsi. Ya, gini Bang. Ya, siap. Tadi udah menyampaikan di halaman Polda termasuk yang diurai oleh Bang Yunus tadi. Itu berkali-kali saya Pak. Berkali-kali ini. Kemudian saya lihat lagi itu Bang Yunus, ini ada apa? Saya bingung juga. Tempo hari itu ada bisik-bisik itu kepada seorang ibu itu. Itu sekelumit apa Bang? sponsor
orang itu melihat saya kok begitu bermusuhan dengan bupati, mulai Bupati Pak Anas ini kok kenapa Yunus ini terus. Ya. Sebenarnya tujuan saya hanya amar ma'ruf nahi mungkar kok. Oh, Ya kan? hablum minanas. Iya, siapa yang zalim, ayo ojo zalim. Saya kira pada waktu itu begini Bang, aku rindu padamu, begitu. Sebenarnya saya sudah bilang di status saya, arti dari bisikan saya yang tahu saya dengan Bu Ibu, yang ketiganya hanya Tuhan. Suaminya nggak boleh tahu. Oh gitu. Iya, Pak Anas tidak boleh tahu. Rahasia, Bahkan istri saya pun nggak boleh tahu Rahasia. bisikan saya itu. Termasuk saya nggak boleh tahu ya. Nggak boleh tahu karena bisikan ini dari Jakarta untuk ketentraman kemakmuran rakyat Banyuwangi. Ini arti bisikan Wah, saya. ini luar biasa, juga menarik, apalagi saat sekarang ini, mulai bulan ini sudah memasuki tahun politik Bang. Betul. Di mana perhelatan dari pemilihan kepala daerah itu secara bersama-sama di Banyuwangi juga, melihatnya Bang Yunus seperti apa? Ada beberapa kandidat sih Bang? Saya sebenarnya pengen Banyuwangi ini ada perubahan. Ya, maksudnya perubahan ini jangan hanya A3 dinasti saja ya. Pak Anas sudah 2 kali bupati, ditambah lagi istrinya, Pak Anas naik pangkat lagi menjadi menteri, ya kan. Terus ibu-ibu mau mencalonkan yang 2024 ini, saya ingin menghendaki ada perubahan, gantilah yang lainnya, kasih waktu, kasih kesempatan, gitu loh. Tetapi ternyata saya sudah menerawang dari awal. Saya yakin nanti akan terjadi pemilihan seperti 2015, yaitu pemilihan bupati secara ludruk-ludrukan atau boneka-bonekaan. Karena saya sudah tahu ada pajangan yang akan dibonekakan biar pantas tidak lawan bumbung kosong. Saya sudah ngomong kepada teman-teman LSM media, sudah silahkan kamu goreng-goreng, tapi saya sudah ngomong bahwa rekom dari pusat nanti akan hanya untuk 1 orang. Yang lainnya tidak bisa. Sebenarnya kemarin yang paling bahaya adalah Pak Sumail. Pak Sumail Gerindra itu bahaya. Suara kuat lah. Tetapi Pak Sumail bicara kepada saya, kalau saya dapat rekom, saya akan menjadi Bupati Banyuwangi. Kira-kira kenapa Bang para kandidat yang lain itu tidak mendapatkan rekom? Apakah seperti Abang tadi? Kalau boleh ngomong terang-terangan, sudah dibeli. Yang permainan di pusat ini adalah permainan uang, Pak. Politik itu kental dengan beli membeli, Pak. Hari ini orang yang paling kaya di Banyuwangi ini tidak ada cuma Pak Menteri, Menpan RB. Seharusnya KPK kekayaannya diperiksa dong. Kan gitu toh. Ya, itu kalau diperiksa paling kaya itu dan paling bisa membeli rekom. Orang lain berani 10 miliar, dia berani 20 miliar. Di 2 kali lagi. Orang lain berani 50, dibeli di 100. Aduh, gila. Ngeri. Gila ini. Duitnya siapa yang buat beli? Aduh. Duitnya rakyat. Masya Allah. Saya bilang kalau Pak Menpan nggak terima ya temui saya dong. Siapa kok ngomong gitu sih Mas Yunus? Apa buktinya? Ini buktinya. Tak tunjukin. Daripada nanti yang tanya KPK Kejaksaan Agung kan. Ini orang kan sudah nggak punya ini ya. Urat takutnya sudah hilang. Udah putus. Urat ketakutan saya udah putus untuk bicara kebenaran, Mas. Tapi kalau salah saya paling takut, Mas. Iya. Bang, apa memang sudah biasa begitu? Itu katanya kan ini demokrasi gitu, Bang. Rakyat yang menentukan. Kemudian pemilihan yang Abang tadi sampaikan ada sampai sekian miliar. Demokrasi ini di Indonesia ini hanya kata kiasan, Mas. Kata-kata yang dibuat oleh para oknum-oknum pemerintahan yang mementingkan dirinya. Pada kenyataannya demokrasi ini tidak berjalan di Indonesia ini, Mas. Apalagi di Banyuwangi ini. Ya kan? Mana demokrasi harusnya beri hak rakyat untuk memilih siapa yang layak dan patut. Iya. Apalagi ini ngapunten, ini NU mau buat kepentingan politik bupati. Maka saya kemarin menghadang sebagai aktivis NU, Mas. Rame kan NU ini kan. Jadi perebutan kekuasaan. Sampai sekarang pun MWJ ini masih bingung siapa yang dibuat panutan karena sekarang ada caretaker dari PB Pusat. Iya. Tapi itu kan dari NU juga ada kandidat juga, Bang. Gimana itu, Bang? Sebenarnya saya melihat ini ada kandidat yang arahnya ke Pilgub ini yang harus saya hadang, Pak. Jadi NU ini biarlah NU untuk umat, untuk noto umat tentang pengajian, tentang organisasi, tentang besarnya Islam. Tetapi di balik itu bahwa NU diartikan beda. NU ini buat nunut urip, Pak. Ya.
Karena Jadi- NU banyak duit gitu aja. Jadi maksudnya Bang Yunus tadi yang disampaikan, udahlah Nahdlatul Ulama ini cuma untuk kemaslahatan umat aja, tidak masuk ke ranah politik gitu Jangan Bang. dibawa ke politik lah, saling dukung mendukung bupati atau Sesuai hitoh. hitohnya seperti Hitohnya itu. kan seperti itu Bang. Iya, kembali kepada NU-nya, tidak berpolitik lah. Iya. Nah ini kental sekali di Banyuwangi sekarang kisruh Mas. Saya yang menjadi aktivis NU ini, MWC ini pada mengadu ke saya, padahal saya bukan pengurus NU. Iya. Bukan. Saya ini hanya NU. Bapak saya dulu pengurus, ya kan? Saya ini hanya aktivis NU. Apa yang tidak benar sampai saya di penjara bela NU ini enggak apa-apa. Tapi hari ini NU ini mau buat kepentingan tentang pilgub. Gitu loh. Tapi gini Bang, Abang tadi menyampaikan jangan sampai ada 2 kali periode terkait apa itu namanya incumbent gitu ya. Oh, incumbent. Incumbent ya. Itu kan saya lihat banyak Bang yang sudah katakanlah mempromosikan dirinya sebagai calon. Saya pikir begini ya, ada beberapa orang yang ada mencalonkan bupati aja yang hanya untuk kepentingan jual kacang. Ya kan? Maksudnya apa itu Bang? Jual kacang ini kelihatannya mau benar-benar nyalonkan nanti terus dijual. Ternyata pada endingnya ini banyak masyarakat juga yang kecewa kemarin dukung si A, dukung si B, si C, ya kan? Pas hari kemarin hari terakhir kekecewaan masyarakat Banyuwangi. Pada intinya bahwa Rekom termasuk Gerindra ini turun ke Anas yang katanya kan di media-media seperti itu. Tidak turun ke Pak Sumail ya sudah. Orang berharap Pak Sumail untuk merubah Banyuwangi. Ya kan mungkin Pak Michael juga punya niatan. Gus Magi ya, Gus Munib juga apalagi tempat mondok saya juga di Blok Agung. Saya mendukung sekali ada perubahan. Biar tidak seperti ini bahwa Banyuwangi buat ajang korupsi. Tapi bagaimana Bang cara memperjuangkan suatu perubahan itu? Setelah saya menanyakan, saya bertemu dengan ahli spiritual, berkeyakinan bahwa 2024 ini ada satu perubahan kepemimpinan. Tetapi melihat kacamata kenyataannya per hari kemarin, bahwa Rekom semua tertutup untuk siapapun kecuali menjadi ke Bu Ibu. Yang akhirnya mungkin dalam grup ini teman-teman goreng-goreng akan melawan bumbung kosong. Wah, ini hanya wacana tetapi sudah kelihatan wacana itu gitu. Kekecewaan masyarakat luar biasa per hari kemarin, setengah hari setelah ada jawaban yang jelas bahwa suara Jakarta Rekom ini untuk satu orang saja. Ini yang hebat luar biasa. Menarik. Iya. Wah. Ya. Oke. Bang Yunus tadi sudah menyampaikan banyak hal ini mungkin yang kesekian kalinya Bang ketika julukan-julukan Bang Yunus itu saya lihat kemarin atau beberapa waktu yang lalu sempat menjadi manajer Persiwangi. Kalau manajer Persiwangi itu ini gimana? Saya ini hanya pegawai Mas. Persiwangi bukanlah milik saya. Persiwangi itu milik Pak Haji Nanang sama Jos Rudi, Ramsanjani, Pak Abdillah itu, terus Mas Iqbal dan Mas Tony mantan lurah itu. Waktu itu memang Persiwangi ini tenggelam dalam kancah terendah, terus ada Liga 3. Kebetulan saya dipasarai oleh Mas Jos Rudi untuk menjadi JM. Tapi JM yang tidak dimodali, Pak, modal sendiri. Oh gitu ya. Gitu intinya. Wah, semangatnya luar biasa, JM nggak dimodali. Nah. Berarti nggak dapat bayaran ya Bang? Wah, malah uang saya masih nyangkut, Pak. Wah. Saya juga masih punya hutang untuk ngurus Persiwangi kurang lebih setengah tahun ini di Liga 3 ini. Karena setiap bulannya saya mengeluarkan dana 165 juta. Setiap bulannya? Iya, untuk bayar pelatih, bayar pemain, untuk makan, pending untuk mes. Dulu dana yang segitu. Sebentar, Abang sudah menjadi manajer Persiwangi, tidak dibayar, modal sendiri. Itu kok sampai sempat diberhentikan atau dipecat begitu ya? Gini Mas, cerita dipecat, maaf ya, tak cerita sedikit. Iya. Ketika kita juga lewat Pak Sumail mendapat uang sponsor dari tambang emas 250. Ceritanya begini Mas. Ketika saya ini dapat di meja ini tak masukkan uang 250 di ATM, ya kan. Ketika langsung tak buat gajian, memang waktu gajian sampai limit ya.
sampai limit, tiba-tiba langsung muncul saya ini dipecat, Pak. Hari itu juga. Iya. Jadi di media Yunus dipecat. Iya. Dipecat. Ternyata ada beberapa oknum yang minta uang belum tak transfer itu tadi. Hanya karena minta bagian dari inilah. Maksud saya kan tak dulukan kepada teman-teman dulu, pemain. Yang minta bagian Bang? Emang bagian. ada yang minta bagian-bagian begitu? Ada yang minta 10% dari nilai itu. Gila. Ada juga yang minta sekian-sekian. Berarti apa yang disampaikan Bang Yunus tadi terkait Banyuwangi itu ada yang bilang ternyata seperti itu ya Bang? Yes, pokoknya intinya ketika saya sudah mengeluarkan beberapa bulan uang dari pribadi saya, seharusnya kan bertanya, kenapa mengaudit uang yang baru datang? Yang kemarin yang saya keluarkan 380 juta ini tolong tanya, itu duitnya siapa? Kan duit pribadi saya. Ini sekjen saya juga ikut ini ya, yang baik ngurus semua keuangan. Keuangan bukan saya, rekening dia semuanya. Tertulis, ya? Iya, sekjennya Persiwangi ya. Itu kalau ngomong, tapi biarlah berlalu lah. Memang harus ada seperti ini untuk orang bersikap dan dewasa kepada satu permasalahan. Sehingga saya tahu siapa teman, siapa lawan, siapa yang nggak suka, siapa yang suka. Tetapi saya yakin saya bisa mempersatukan semua supporter Banyuwangi untuk mendukung Persiwangi. Mereka pun masih berharap saya untuk tetap pimpin Persiwangi. Sebenarnya saya punya rencana untuk tak beli, Mas. Baik Bang itu Bang. Tak beli. Dibeli aja Bang. Saya ya kalau boleh 300 juta tak beli, hari ini tak bayar. Wah. Ini mungkin ada yang dengar ya. Mungkin Mas Jos Rudi atau Pak Haji Nanang atau pengurus Persiwangi, kalau boleh hari ini 300 juta tak beli. Iya. Pak, tak suguhkan untuk rakyat. Persiwangi mau dibeli Bang Yunus Pak. 300 juta saya 300 mampu. 300 juta Pak. Iya. Tanpa perantara. Tanpa perantara sudah. Kalau pakai perantara nanti beda lagi harganya ya. Ini demi Banyuwangi. Orang jadi ngurus bola ini bakar duit. Bakar duit gak ada hasilnya lah. Aduh, obrolan kita ya. Pada hari Kamis ini mudah-mudahan obrolan yang sangat bermanfaat. Begitu ya Bang Yunus ya. Teman-teman gimana? Bang, terima kasih Bang Yunus sudah hadir di podcast saya. Obrolan Bang Jen, Nasional Televisi luar biasa. Betul. Bang. Pemirsa, itu tadi sekilas obrolan saya dengan Bang Yunus. Saya mohon maaf di podcast kami ini tidak bermaksud untuk menguliti atau bagaimanapun atau mendiskreditkan orang lain maupun lembaga yang lainnya. Tapi ini murni bahwa Bang Yunus ini saya tahu juga sepak terjangnya luar biasa dan juga biografinya juga luar biasa. Patut diacungi jempol dan kalau mungkin ada 10 Bang Yunus, saya kira Banyuwangi pada khususnya ini mungkin ada agak lebih terkontrol gitu ya Bang ya. Jadi saya ucapkan terima kasih pada hari ini Bang Yunus sudah hadir di podcast obrolan Bang Jen, Nasional Televisi. Mudah-mudahan Bang sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan selalu boleh saya dilindungi berpesan terakhir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Monggo Bang. Closing pesan statement terakhir Bang. saya kepada semua masyarakat Banyuwangi di acara Bang Jen ini. Semoga kalau ada yang tersinggung saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang saya katakan bahwa hari ini adalah kenyataan. KPK, Polda atau pejabat pemerintah atau siapapun yang ada di sini adalah kebenaran yang saya katakan. Kalau tidak terima monggo temui saya. Tapi sebelum ketemu untuk bicara data-data tak sumpah dulu menurut agama masing-masing. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Auman Harimau Belambangan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati pemirsa sekalian juga televisi dan juga di channel kita nanti di obrolan Bang Jen. Mudah-mudahan kita next akan berjumpa dengan narasumber yang lebih luar biasa. Minta apa? Cewek atau cowok narasumbernya? Oh boleh, nanti aku carikan. Boleh, terima kasih kru. Selamat. Yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.